Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatam nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. Hadirin muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab An-Nasahud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, yang mana pengajian yang lalu sudah kita bahas tentang bagaimana bahwasanya kita tidak mungkin bisa melakukan amal perbuatan kecuali itu semua karena takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga lanjutkan bagaimana pentingnya bergerak untuk berdakwah, menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita sudah sampai muqaddimatul kitab, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan wa sallallahu wasallam. Mudah-mudahan salawat Allah, salam daripada Allah tercurahkan ala sayyidina, atas pemimpin kita, wa maulana Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rasulil amin, yaitu utusan Allah al-amin, yang mana beliau adalah seorang makhluk yang sangat amanat, wal habibil makin, dan beliau adalah kekasih Allah Al-Makin, yang tinggi derajatnya, yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khatamin nabiyyin, dan beliau adalah penutup, pemungkas daripada para nabi. Wa imamil muttaqin, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Wa sayyidis sabiqin wal lahiqin, dan beliau juga adalah pemimpin umat yang terdahulu dan umat yang akan datang. Wa ala alihi, dan mudah-mudahan salawat dan salam Allah tercurahkan juga kepada keluarganya Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mukhlisin, yang mana mereka semua adalah orang-orang yang ikhlas, as-sadiqin, yang jujur dalam amalnya, wa ala tabi'in, dan mudah-mudahan juga tercurahkan kepada at-tabi'in, pengikut lahum terhadap mereka, bi ihsanin, dengan pengikutan yang bagus, ila yaumiddin, sampai yaumul qiyamah. Kalau kita ngelihat kitab-kitab daripada karangan para ulama di dunia Islam, itu pasti kitabnya diawali dengan bacaan basmalah, kemudian dilanjutkan memuji daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamdalah, dan setelah itu pasti akan dilanjutkan untuk menghaturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak nggih, Pak? Semua ilmu itu sumbernya Nabi Muhammad. Karangan kitab apapun ilmunya dari Nabi Muhammad. Nasihat dari para ulama, para kiai, para habaib, itu semua juga sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wa kulluhum mir rasulillahi multamisun
gharfam minal bahri au rashfam minad diyami. Kata Imam Busiri, semua ini mengambil daripada lautannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya ngambilnya ya satu gayung, ada yang satu drum, ada yang satu percikan, ada yang satu sendok. Ya walhasil tergantung bagaimana pemberiannya Allah. Dan perlu Anda ketahui, Nabi Muhammad itu lautan hikmah. Nabi Muhammad itu lautan ilmu. Kalau sudah lautan, Pak, enggak mungkin bisa dikuras. Walaupun diambil tiap hari, walaupun yang ngambil jutaan, tetap namanya lautan, enggak mungkin sat. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalau kita membahas tentang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perintah daripada Allah. Menghaturkan salawat itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka semua menghaturkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, haturkan salawat dan salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini yaitu perintah Allah untuk kita agar senantiasa menghaturkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus Allah memberi kabar kepada kita, kilo aku, seakan-akan seperti itu, nggih Pak. Nih loh aku, Rabbul Alamin, Tuhan, menghaturkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena itu memakai kata-kata inna. Kalau jenengan faham grammar bahasa Arab, kalau sudah ada inna, itu berarti setelahnya akan memberi informasi yang perlu diperhatikan. Saya kasih gambaran, nggih. Zaidun qaimun, Zaid berdiri, Zaid datang, biasa, kabarnya biasa. Tapi ketika dimasuki inna Zaidan qaimun, sesungguhnya Zaid adalah manusia yang berdiri. Ini penekanannya lebih, Pak, ketimbang memberi kabar Zaid teko. Sama dengan lafadz sesungguhnya Zaid datang. Berarti ada penekanan. Temenan loh ya. Zaid benar-benar datang loh ya. Nah, past tense nggih, past tense. Begitu juga di dalam firman Allah. Ayat yang mengatakan, memerintahkan kepada kita orang beriman untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sebelum kita diperintahkan salawat kepada Nabi Muhammad, Allah memberi informasi. Innallaha, sesungguhnya Allah. Bukan pakai kata-kata Allah bersolawat, enggak. Sesungguhnya Allah. Paham ya? Setelah itu, wa malaikatahu, Allah beserta para malaikatnya, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, makhluk yang selalu taat kepada Allah, yusalluna 'alan nabi, mereka semua selalu menghaturkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Pakai fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' di dalam bahasa Arab tuh Pak, memberi arti yang lain, yaitu at-tajaddud wal istimrar, yaitu senantiasa selalu bersolawat. Bukan berarti sudah solawat. Paham ya? Benten ya? Beda ya? Akala Zaidun at-ta'ama sama yakulu Zaidun at-ta'ama. Zaid telah memakan. Kalau namanya telah, ya sekarang enggak makan. Kan begitu nggih? Beda dengan yakulu Zaidun at-ta'ama, Zaid sedang makan. Nah, bentar lagi selesai. Paham ya? Begitu juga lafadz di dalam firman Allah yang memberi informasi tentang sholawat kepada Nabi Muhammad. Allah pakai redaksi, pakai lafadz yusallun, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Coba Anda bayangkan nggih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua makhluk yang ada di langit untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis. Kan ngenten nggih? Maka semua sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Iblis enggak mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, di dalam firman tersebut, ayat tersebut memakai lafaz apa? Fasajadu. Mereka semua telah sujud. Pertanyaannya, apakah malaikat sampai sekarang sujud kepada Nabi Adam? Enggak. Waktu itu aja. Waktu diperintah oleh Allah sujud. Tapi setelah itu enggak sujud lagi kepada Nabi Adam. Tapi beda ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, terlebih dahulu Allah memberi informasi kepada kita, "Nih lo aku, Rabbul Alamin, Tuhan beserta para malaikat, kita semua selalu mengaturkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi sampai saat ini pun Allah, malaikatnya sholawat kepada Nabi Muhammad. Sampai kapan? Ilal abad, sampai seterusnya, yaumul qiyamah, sampai seterusnya Allah dan para malaikatnya selalu mengaturkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita, Pak, setelah Allah bersolawat, kemudian para malaikat bersolawat, baru kita diperintahkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun pakai panggilan yang khusus. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, enggak. Allah pakai redaksi apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, haturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Min kamalil iman, termasuk tanda kesempurnaan Islam, kesempurnaan iman seseorang, gemar menghaturkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham ya, Pak? Jadi ini Nabi Muhammad ini makhluk yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita, nggih, kalau kepingin mendapatkan cintanya Allah, melu Nabi Muhammad. Paham ya? Gandol Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tanpa melalui Nabi Muhammad mustahil. Enggak bakal dapat ampunan Allah, enggak dapat cintanya Allah, enggak dapat apapun daripada Allah taala. Anda kepingin dapat ampunan, kepingin dapat cinta, kepingin dapat rahmatnya Allah, satu aja. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta babullah wa kullu mri'in atahu min ghairika la yadkhulu. Engkau wahai Muhammad laksana pintu menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang kepingin mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan ampunan dan cintanya Allah tanpa melalui pintunya, la yadkhulu, enggak bakal masuk. Enggak dapat ampunan Allah. Harus melalui pintunya. Siapa itu? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu cekel niku, Pak, yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nih, saya kasih gambaran jenengan. Kalau ada pengantin, nggih, kalau ada pengantin, kemudian jenengan dekat dengan pengantin, gandoli pengantin, mau nggak mau jenengan dimuliakan juga loh, Pak. Paham nggih? Pengantinnya ditaruh depan, jenengan di depan. Pengantinnya dikasih makanan enak-enak, oh jenengan makan juga. Kenapa? Jenengan dekat dengan orang yang dimuliakan. Adakah manusia yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Loh, ini makhluk istimewa. Kalau sudah masuk surga bersanding dengan Nabi Muhammad, otomatis surganya bukan kelas ekonomi nih, Pak. Ini surga VVIP, surga nih Nabi Muhammad. Nah, carane ya nopo? Biar dapat cintanya Allah, biar dapat rahmatnya Allah, biar dapat cintanya Nabi Muhammad. Nggih, caranya ikuti Nabi Muhammad. Ikuti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada seluruh manusia,
mau Yahudi, mau Nasoro, katakan kepada seluruh manusia, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, kalau jenengan kepingin mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, kuncinya satu, fattabi'uni. Ditekankan sama Allah Ta'ala, ikuti Nabi Muhammad. Artinya apa? Ya melok agamane Nabi Muhammad, ikuti syariatnya Nabi Muhammad, perintahnya Nabi Muhammad laksanakan, larangan Nabi Muhammad tinggalkan. Nah, ketika Anda totalitas ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hasilnya? Yuhibbukumullah. Allah bakal cinta kepada jenengan. Apakah hanya cinta? Enggak. Wa yaghfir lakum dunubakum. Allah juga akan nyepuro dosa-dosa jenengan. Barokah sinten, Pak? Barokah meloki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda renungkan, bagaimana tingginya derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai nggih, cintanya Allah, ampunan Allah itu digantungkan dengan ngikuti Nabi Muhammad. Ini berarti orang istimewa ini, Pak. Ini berarti makhluk istimewa. Kalau jenengan sudah ngikuti Nabi Muhammad, jenengan dapat cintanya Allah. Kalau jenengan ngikuti Nabi Muhammad, jenengan dapat ampunan Allah. Ini berarti sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ojo ado-ado teko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aksarukum alayya salata. Orang yang paling dekat dengan aku kedudukannya nanti di akhirat. Siapa, Pak? Orang kaya. Siapa? Yang dekat dengan Nabi Muhammad siapa nanti di akhirat? Pejabat. Siapa? Aksarukum alayya salata. Orang yang banyak menghaturkan sholawat kepada aku, itu orang yang paling dekat dengan aku nanti di akhirat. Kalau sudah dekat dengan Nabi Muhammad, otomatis, Pak, dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Kalau sudah dapat syafaatnya Nabi Muhammad, otomatis, Pak, jenengan bakal mlebu swarga Gusti Allah. Artinya, orang yang jauh dari Nabi Muhammad resiko besar. Kalau sudah jauh dari Nabi Muhammad, jurusannya cuma satu, neraka. Perbanyak, Pak, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Bahkan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau di dalam kitab Kasyful Ghummah mengatakan begini, aqallul iktsar, minimal nggih. Orang itu dikatakan gemar bersalawat kepada Nabi Muhammad, minimal nggih. Orang masuk kategori gemar banyak salawat kepada Nabi Muhammad berapa? Ngenten. 700 siang hari, 700 malam hari. Paham ya? Berarti total sehari semalam berapa? 1400. Enteng, Pak. Kalau hanya sekedar 700 siang, 700 malam, kemudian hadiahnya dekat dengan Nabi Muhammad. Jangankan 1400, Pak, 50.000 bendino. Nggih, kalau seumpamanya hadiahnya parek dekat dengan Nabi Muhammad, ringan, Pak. Cuma memang kulon jenengan, ya itulah kita, memang kurang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kalau benar-benar cinta, wah, yang disebut Muhammad Rasulullah, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba jenengan mikir. Minimal nggih, minimal 1400 sehari semalam baru masuk kategori orang gemar bersolawat, kan ngenten nggih? Kalau seumpama jenengan lihat TV sambil sholawatan, bisa enggak? Bisa. Jenengan berbaring sholawatan, bisa enggak? Bisa. Kenapa? Sholawat itu, Pak, enggak harus wudhu. Sholawat itu, Pak, enggak harus nutup aurat. Sholawat itu, Pak, enggak harus ke masjid, enggak harus ngadep kiblat. Enteng. Jadi kulon jenengan ini difasilitasi kali Gusti Allah. Ya apa carane umat akhir zaman seiso cedek kali nabi nih. Caranya ya napa? Sholawat. Sholawat itu adalah cara Allah untuk mendekatkan umat dengan nabinya. Ya apa caranya, Pak? Sholawat.
Karena itu 50.000 sehari semalam. Kalau seumpama terus-terusan kula jenengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, enteng, Pak. Enteng. Sak puterannya 100. Berapa menit itu? Tidak sampai 1 menit, Pak. Kalau semuanya bendina muter-muter, la haula wala quwwata billah. Emane nggih, memang kita ini kurang cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, yuk, ya, yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kemudian kita lanjutkan, nggih. Dalam kitab ini dikatakan begini, Pak. Ar-Rasulil Amin. Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Al-Amin yang sangat amanat. Masya Allah. Nggih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan julukan Al-Amin nggih, Pak. Manusia yang sangat amanat, enggak pernah ngemplang, enggak pernah nipu orang, enggak pernah merugikan orang. Itu bukan mulai dewasa. Mulai kecil Nabi Muhammad enggak pernah merugikan orang. Mulai bayi. Di dalam kitab Khosaisul Kubra diriwayatkan begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Ini ibu susoni Nabi Muhammad, nggih. Beliau dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah dan Halimah itu mempunyai anak juga. Maka air ASI-nya dibagi. Sebelah kanan itu untuk Nabi Muhammad. Yang kiri untuk anaknya Halimah, dibagi. Nah, suatu saat Halimah niki, Sayyidah Halimah niki lupa kalau yang kanan itu bagiannya Nabi Muhammad. Akhirnya nggak sengaja ngasih air ASI yang sebelah kiri. Ketika didekatkan kepada ASI yang sebelah kiri, itu Nabi Muhammad itu melengos. Kalau kata orang Jawa, nggak mau, sudah melengos, nggak mau. Dikasih lagi, didekatkan, nggak mau minum, melengos Nabi Muhammad. Akhirnya coba dibalik, ditaruh di kanan. Di kanan langsung diisep. Subhanallah. Bayi ini Nabi Muhammad nih, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Tahu mana haknya orang lain. Nabi Muhammad nggak pernah ngemplang, Nabi Muhammad nggak pernah merugikan. Walaupun masih bayi, Pak. Faham ya? Tahu mana haknya dirinya, mana haknya orang lain, sampai-sampai dikasih ASI yang sebelah kiri. Faham Nabi Muhammad, ini bukan bagianku, bagianku yang sebelah kanan. Dipindah ke kanan, langsung diisap. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia yang sangat amanat nih, Pak. Habibullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanat, Pak. Nggih. Kemudian, ya, saya sedikit ceritakan bagaimana amanatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika mau hijrah ke kota Madinah, itu manggil Imam Ali, dipanggil Imam Ali. Kemudian Imam Ali diamanati, tolong ya, ini saya mau hijrah ke kota Madinah. Ini barangnya Abu Jahal, ini barang-barangnya orang yang mau bunuh Nabi Muhammad, Pak. Ternyata mereka orang-orang kafir yang benci kepada Nabi Muhammad. Kalau urusannya uang, urusannya dunia, harta, itu mereka tidak percaya sama teman-temannya. Percayanya sama siapa? Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak iman, Pak. Padahal benci sama Nabi Muhammad. Tapi kalau urusan harta, mereka itu paling percaya titip kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad wasiat, titip niki besok kalau saya tidak ada, saya mau hijrah ke kota Madinah, ini barangnya Abu Jahal, ini barangnya fulan, ini barangnya fulan. Ternyata mereka yang titip kepada Nabi Muhammad itu musuh-musuhnya Nabi Muhammad. Al-Amin. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang sangat dipercaya. Sampai musuhnya aja, musuh nih iku percaya kali Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Kemudian, Pak, wal habibil makin. Nabi Muhammad itu al-habib, kekasih Allah. Nah,
Nabi Muhammad nih Pak, menjadi kekasih Allah itu bukan ketika dilahirkan, sebelum wujudnya pun sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan di dalam kitab Sa'adatud Darain, Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan di surga, paham ya, kemudian taubat, minta ampun kepada Allah, dungane ngenten, ya Allah, dengan kedudukan kekasihmu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ampuni aku ya Allah, ampuni kesalahanku ya Allah. Maka di saat itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, jenengan tahu dari mana nama Muhammad? Jenengan tahu dari mana kalau Muhammad itu adalah kekasihku? Maka Nabi Adam mengatakan begini, ya Allah, ketika engkau menciptakan aku ya Allah, dan engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku, kemudian aku bisa membuka mata. Pertama kali aku lihat ketika aku membuka mata di arsmu ya Allah, di bawah arsmu, di tiang-tiang arsnya Allah Ta'ala itu ada tulisan begini Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saat itu aku yakin ya Allah, enggak ada nama yang engkau sandingkan dengan namamu kecuali dia adalah makhluk yang engkau cintai ya Allah. Karena itu aku faham Muhammad Rasulullah itu adalah makhluk yang paling engkau cintai. Dan saat ini aku ya Allah tawasul ya Allah, aku berkat kedudukan kekasihmu Muhammad Rasulullah, ampuni kesalahanku. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, benar Muhammad Rasulullah itu adalah kekasihku. Belum diciptakan nih Pak, belum diciptakan. Muhammad adalah kekasihku dan dia adalah termasuk daripada keturunanmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah, hebat nggih? Hebat Pak. Ngenten Pak. Kalau jenengan nyebut-nyebut presiden, biasa nggih? Biasa. Tapi kalau presiden nyebut jenengan, luar biasa. Lebih-lebih presiden melayani jenengan. Jenengan minta apa dikasih. Waduh, luar biasa banget nih Pak. Kan ngenten nggih? Nyebut nama aja berarti Anda orang luar biasa. Apalagi presiden sampai melayani jenengan, cinta sama jenengan. Ini luar biasa. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nih Pak, Nabi Muhammad itu yang paling dicintai oleh Allah. Surga itu, surga diharamkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad dengan umatnya masuk terlebih dahulu. Bayangno niku. Semua ini diciptakan krono Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di dalam kitab Maulid Diba dikatakan apa? Wa qaranasmahu ma'asmihi tanbihan ala uluwi maqami. Allah menyandingkan nama beliau dengan namanya Muhammad Rasulullah. Itu bukan hanya menyandingkan Pak, itu sinyal, itu tanda. Allah memberi peringatan kepada kita semua. Iki loh, ini bukan nama ala kadar nggih. Ini bukan makhluk biasa. Tanbihan ala uluwi maqami. Allah ingin menunjukkan kepada seluruh alam, ini adalah kekasihku. Ini adalah Habibullah. Dan ini adalah makhluk yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ojo macem-macem nggih kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan khataman nabiyyin. Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, pamungkas, penutup para rasul. Jangan sampai ada orang yang meyakini ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Gak bisa. Penutup para Rasul yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Bahkan, ya Pak, di dalam kitab Sulam Taufik dikatakan termasuk di antara tanda atau sabab orang itu bisa keluar daripada Islam atau murtad, yaitu jawaza nubuwwata ahadin ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang berani membuka peluang adanya kenabian setelah Nabi Muhammad. Kalau ada orang mengatakan begini, enggak menutup kemungkinan, mungkin aja ada nabi selain Nabi Muhammad, kita belum tahu.
Enggak boleh kita mengatakan Nabi Muhammad itu penutup para rasul. Allah kan maha berkehendak. Mungkin aja ada nabi setelah Nabi Muhammad dan kita kurang paham, belum tahu, murtad, keluar daripada Islam. Wajib diyakini Nabi Muhammad adalah pemungkas penutup para rasul. Kalau ada orang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad atau membuka peluang bakal ada nabi setelah Nabi Muhammad, langsung dihukumi keluar daripada Islam, murtad, na'udzubillah min dzalik. Karena itu wajib ditanamkan nggih Pak dalam hati anak-anak kita, tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian wa imamil muttaqin, Nabi Muhammad itu imam, pemimpin al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Wa sayyidis sabiqin wal lahiqin, Nabi Muhammad itu adalah pemimpin as-sabiqin, umat-umat terdahulu, wal lahiqin, dan umat-umat yang akan datang. Nah, Imam Suyuti di dalam kitab Al-Khasaisul Kubra, beliau menjelaskan tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi bu'ithtu ilan nasi kafatan. Aku ini, kata Nabi Muhammad, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada umatku, bukan hanya kepada orang Arab, ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia. Maka Imam Suyuti mengatakan la yakhtasu bihin nasu min zamani ila yaumil qiyamah. Ini hadis menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan terkhususkan kepada manusia di zamannya Nabi Muhammad sampai yaumul qiyamah, enggak. Bal yatanawalu man qablahum aidan, akan tetapi bahkan mencakup kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjelaskan Nabi Muhammad itu diutus kepada umatnya, diutus kepada umat sebelumnya, diutus kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di sini dikatakan sayyidus sabiqin wal lahiqin, pemimpin umat yang terdahulu, pemimpin umat yang akan datang. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ala alihi, dan mudah-mudahan salawat dan salam Allah tercurahkan kepada keluarganya Nabi Muhammad, tercurahkan juga kepada ashab, yaitu sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala tabi'in, dan mudah-mudahan tercurahkan juga kepada at-tabi'in, orang-orang yang mengikuti jejaknya para sahabat, jejaknya para keluarganya Nabi Muhammad bi ihsan, dengan pengikutan yang sempurna ila yaumiddin, sampai yaumiddin, sampai yaumul qiyamah. Nah, ini Pak dalil bahwasanya salawat kepada Nabi Muhammad nggih, jangan sampai putus tanpa salawat kepada al. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, memberi peringatan, jangan kamu bersalawat kepada aku dengan salawat batra, salawat buntung. Maka para sahabat tanya, salawat buntung iya nopo? Salawat buntung itu bagaimana wahai Rasul? Yaitu engkau mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, sudah diam. Terus ya nopo? Lanjut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ali Muhammad. Lanjutkan sholawat kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Karena itu mudah-mudahan kita semua kecipratan barokah Nabi Muhammad. Dan kita berharap mudah-mudahan sebagaimana kita cinta kepada Nabi Muhammad, harapan kita Nabi Muhammad cinta kepada kita, Nabi Muhammad bahagia dengan kita, dan harapan kita selanjutnya nanti di akhirat mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam li kulli sallallahu hadrat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
يا ربنا قد عرفنا بأننا اقترفنا وأن